Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kita kali ini akan membahas sesuatu yang baru, teman-teman. Di sini kita mencoba membahas tentang apa itu Internet of Things. Akan saya jelaskan secara praktis, jadi tidak terlalu banyak teori seperti itu ya, karena untuk pengenalan dulu seperti apa itu IoT. Oke. Nah, IoT itu sebenarnya teman-teman bisa searching sendiri tentang pengertiannya ya, karena banyak sekali di internet. Secara singkat, IoT itu adalah sebuah jaringan perangkat yang saling terkait, yang menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat IoT lain dan cloud gitu ya. Jadi ada sebuah perangkat yang saling bertukar data gitu. Nah, bertukar data itu kan saling terkait, terhubung gitu ya. Kalau dalam hal di gambar backgroundnya ini kan ada device handphone, kemudian ada cloud sebagai server, ada gateway, dan kemudian sebelah kiri adalah sensor, macam-macam sensor gitu. Jadi kita bisa melihat uh, nilai sensor itu melalui handphone kan seperti itu ya. Nah, singkatnya seperti itu. Kemudian perangkat IoT merupakan perangkat keras yang memiliki koneksi jaringan nirkabel seperti WiFi, Bluetooth seperti itu ya. Dan diintegrasikan ke dalam peralatan atau perangkat lain gitu, sehingga dapat menerima dan berbagi data. Nah, maksudnya seperti ini. Di bawah ini dan di samping ini ada sebuah gambar, ada macam-macam gambar ya. Dari yang paling besar dulu, di sini ada sebuah mini komputer namanya Jetson, yang hitam ini warnanya Jetson, namanya Jetson Nano. Yang sebelah kanan namanya Raspberry Pi gitu. Tentunya pasti teman-teman sering mendengar itu ya. Kemudian yang bawah ini ada Arduino, macam-macam Arduino gitu ya. Dan sebelah kirinya ini sensor, macam-macam sensor gitu untuk prototyping. Nah, di sini sensor ini akan digunakan untuk mensensing teman-teman. Jadi kalau kita di slide sebelumnya di sini kan ada sensor. Sensor kemudian ke gateway ini kan. Nah, gateway itu bisa dalam bentuk microcontroller maupun Raspberry atau Jetson ini ya, yang mempunyai nirkabel, mempunyai konektivitas terhadap jaringan nirkabel gitu, misal WiFi gitu, ini kan bisa disambungkan ke WiFi. Nah, kalau Arduino ini itu ada yang punya built-in, ada yang enggak gitu. Misal ESP32 itu dan ESP series lah, itu dia memang ada uh, fitur untuk menyambungkan ke WiFi gitu, ada, sehingga dapat digunakan untuk komunikasi nirkabel gitu, bisa ke jaringan. Tapi jika tidak ada seperti Arduino Uno ini, mungkin akan ditambahkan modul WiFi gitu ya untuk konektivitasnya, sehingga yang sebelah kiri di sini itu kita bisa lihat bahwa ada sensor itu diakuisisi data oleh device Arduino gitu ya, misal yang mempunyai koneksi internet misal. Kemudian dia akan mengirim datanya melalui internet. Kemudian ada PC. Ya, PC ini akan melihat data yang dikirim gitu. Nah, itu singkatnya seperti itu, teman-teman. Itu pertukaran data. Walaupun satu arah ya, hanya mengirim dan menerima. Ini satu arah ya komunikasinya. Yang sebelah kanan device-nya ini hanya mengirim dan yang sebelah kiri hanya menerima. Tapi itu sudah bisa dikatakan uh, sebuah IoT apps gitulah ya. Untuk keperluan monitoring itu sudah cukup. Kemudian ada yang namanya IoT platform, teman-teman. IoT platform itu sebuah platform ya yang menyediakan infrastruktur IoT sesuai dengan fitur spesifik yang diinginkan oleh si programmernya atau kliennya gitu. Contohnya ada Blink, ada ThingSpeak, ada Thinger.io dan lain-lain, masih banyak lagi gitu. Kebanyakan semuanya atau hampir semuanya sih itu berbayar, tapi ada versi free-nya, itu ada walaupun terbatas. Di IoT platform ini kita bisa membuat sebuah dashboard, teman-teman. Jadi uh, infrastruktur yang disediakan itu banyak, mulai dari database, dashboard, kemudian um, apa ya,
konektivitas yang lainnya gitu banyak sekali ya. Untuk analitik juga ada. Nah, di sini sebelah kanan ini arsitekturnya kira-kira seperti ini. Dari hardware dari bawah ya. Dari bawah itu ada sensor, ini kita ambil sensor aja. Itu dikirim melalui IoT platform, kemudian dari IoT platform itu di dalamnya itu kan kita bisa memilih widget-widgetnya. Entah hanya sekedar untuk monitoring atau untuk keperluan sampai analisis data, penyimpanan, database dan lain-lain itu terserah kita. Itu kita tinggal setting istilahnya gitu ya. Codingnya tidak coding from scratch karena seperti sudah ada framework dalam bentuk GUI gitu ya di web apps-nya ini gitu. Di salah satu Blink, Thinger, ThinkSpeak ini. Seperti itu IoT platform. Jadi memudahkan kita dan interface-nya lebih baik gitu. Dan lebih cepat ya tentunya. Nah, kemudian ini ada protokol komunikasi MQTT. Misalnya query, telemetri, transport apa? Itu sebuah aturan, teman-teman. Protokol komunikasi, ya kan? Sebuah aturan komunikasi dalam konsep IoT yang digunakan untuk mengirim pesan dan menerima pesan antara mesin. Jadi setiap mesin itu kita sebutnya mesin ya. Jadi seperti yang ini sensor dan device ini mesin ya. Kita bilangnya mesin gitu. Sebuah device ini mesin gitu. Kemudian PC ini juga mesin gitu. Bisa dikatakan seperti itu juga bisa. Nah, itu kan komunikasi gitu. Nah, tadi kan dari device mengirim ke internet. Nah, itu lewat apa? Lewat protokol komunikasi, teman-teman. Maksudnya menggunakan jaringan internet dengan protokol komunikasi MQTT gitu. Jadi ngirimnya itu nggak sembarangan dikirim gitu ya. Ada yang namanya konsep broker. Jadi ketika kita lihat gambar sebelah kanan, dari sebelah kiri ya, maksudnya gambar di kanan bawah ini ada sensor temperatur. Nah, sensor temperatur itu akan mikrokontrolernya itu akan mengirim ke broker dulu, teman-teman, bahwa nilainya itu 75 Fahrenheit gitu ya. Kemudian ada topik time gitu. Kemudian dari broker di sini dia akan meneruskan, akan membroadcast ke klien-klien yang subscribe di topik time gitu. Oke. Nah, di sini ada komputer dan ada mobile device. Dia subscribe to time ini ya. Jadi mensubscribe topik time. Semua yang subscribe di topik time akan menerima data 75 Fahrenheit gitu. Sehingga broker MQTT mengirim 75 Fahrenheit ke masing-masing ya, ke setiap device komputer dan mobile device ini 75. Seperti itu. Itu konsep protokol komunikasi MQTT. Kemudian komponen penting dalam IoT. Secara sederhana itu kita bisa membuat IoT apps, teman-teman. Secara sederhana dengan beberapa komponen berikut. Yang pertama adalah microcontroller. Nah, di sini gambar di sini ada ESP32 ya. Itu sebagai microcontroller untuk data akuisisi dan gateway. Nah, di sini semua sensor terhubung ke ESP32. Kemudian setelah diakuisisi, datanya akan dikirimkan ke cloud. Kalau di sini ke cloud ya. Nah, kita menggunakan broker gitu ya. Oh, tadi ada MCU microcontroller tadi untuk akuisisi data dan gateway. Kemudian ada sensor untuk sensing, teman-teman. Sensornya itu untuk mensensing nilai-nilainya ya. Ada suhu, pH, lux meter, kelembapan, NPK dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian setelah itu naik ke atas nih ke cloud. Di cloud itu kita menggunakan broker gitu. Terjadi komunikasi ini menggunakan MQTT ya. Kemudian ada broker yang harus kita gunakan untuk penengah, untuk menjembatani data untuk dikomunikasikan gitu. Seperti yang ada di sini ini kan MQTT broker. Contohnya kita bisa menggunakan contoh brokernya HiveMQ, EMQX, IoT.id dan lain-lain gitu ya. Mosquito gitu juga ada. Kemudian
Kita tentunya menggunakan internet karena untuk mengkomunikasikan kita harus mengirim data tersebut melalui uh, sebuah ini ya broker yang ada di internet gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dashboard. Dashboard di sini opsional. Di sini gambarannya seperti app Android ini. Itu bisa digunakan untuk melihat data yang tersensing gitu ya, supaya friendly user interface-nya gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk dashboardnya sebenarnya bisa macam-macam, melalui web, melalui apps, dan apa mobile apps atau web dashboard itu bisa, tergantung teman-teman yang membuat dashboardnya. Kira-kira seperti itu konsep IoT yang saya jelaskan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.